Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rahmadani, NIM 1932041041047, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, kelas B angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang fokus mempelajari tentang cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Adapun pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Witherington. Menurut Witherington 1982, psikologi pendidikan adalah suatu studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Dan yang kedua yaitu menurut Sumandi Suryabrata 1984, psikologi pendidikan adalah suatu pengetahuan psikologi tentang anak didik dalam situasi pendidikan. Yang ketiga, menurut Elit DKK 1999, psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Yang keempat, yaitu menurut Muhyiddin Shah, psikologi pendidikan adalah disiplin psikologi yang mempelajari masalah psikologis yang terjadi di dunia pendidikan. Dan yang kelima yaitu menurut Tardif 1997, psikologi pendidikan adalah suatu bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan mengenal atau mengenai perilaku manusia dalam berbagai usaha pendidikan. Dan yang keenam yaitu menurut Barlow 1985, psikologi pendidikan adalah suatu pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Berikutnya yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu belajar. Dalam hal ini, belajar yaitu pokok bahasan yang mencakup berbagai teori, prinsip-prinsip, karakteristik, perilaku siswa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses belajar. Dalam hal ini, proses belajar yaitu pokok bahasan tentang tahapan pembuatan dan peristiwa dalam proses belajar siswa. Yang ketiga yaitu situasi belajar. Dalam hal ini, situasi belajar yaitu pokok bahasan tentang suasana dan keadaan lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, terkait dengan aktivitas belajar siswa. Dan adapun menurut Samuel Smith, seperti yang dikutip oleh Sumandi Suryabrata 1984, ada 16 topik bahasan yang termasuk dalam ruang lingkup psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, pengenalan atau pengetahuan mengenai psikologi pendidikan. Yang kedua, karakteristik pembawaan sejak lahir. Yang ketiga, lingkungan fisik. Yang keempat, proses tingkah laku. Yang kelima, hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang ketujuh, dan adapun ruang lingkup lainnya menurut Samuel Smith, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan mengenai psikologi pendidikan. Yang kedua yaitu lingkungan fisik. Yang ketiga, karakteristik pembawaan sejak lahir. Yang keempat, pengembangan siswa. Yang kelima, semua proses tingkah laku. Yang keenam, hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang ketujuh, semua faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang kedelapan, semua hukum dan teori-teori belajar. 9, pengukuran yaitu semua prinsip dasar dan batasan-batasan pengukuran atau evaluasi. Yang 10, transfer belajar mengikuti bidang studi. 11,
semua sudut pandang praktis tentang pengukuran. 12. Ilmu statistik dasar. 13. Kesehatan rohani atau mental. 14. Pendidikan yang membentuk karakter. 15. Pengetahuan psikologi mengenai bidang studi sekolah menengah. Dan yang terakhir yaitu yang ke-16, pengetahuan psikologi mengenai bidang studi sekolah dasar. Adapun manfaat psikologi pendidikan, yang pertama yaitu memahami perbedaan siswa, yaitu pemahaman tenaga pendidik atau guru terhadap masing-masing siswa yang akan menghasilkan interaksi pembelajaran yang tepat sasaran serta pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu terciptanya suasana belajar yang kondusif. Efektivitas kegiatan belajar mengajar sangat terpengaruh oleh kemampuan guru dalam menciptakan suasana belajar. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran yang tepat. Dengan mempelajari edukasional psikologi, maka seorang guru dapat mengenal karakter setiap siswanya. Dengan begitu, maka akan ditemukan strategi pembelajaran yang tepat sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif. Yang keempat yaitu memberikan bimbingan bagi siswa. Ini berkaitan dengan rasa percaya siswa terhadap guru. Dengan adanya rasa percaya murid kepada gurunya, maka proses pembelajaran akan lebih efektif dan mudah. Yang kelima yaitu interaksi yang tepat dengan siswa. Ini sangat berkaitan dengan semua prinsip psikologi yang mendasari cara berkomunikasi yang tepat. Cara berkomunikasi yang tepat akan berdampak pada proses belajar mengajar yang lebih baik. Yang keenam, adanya evaluasi pembelajaran. Guru yang memiliki psikologi yang baik akan mampu memberikan penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran yang adil tanpa membedakan setiap siswanya. Yang ketujuh yaitu memotivasi. Yang ketujuh yaitu memotivasi belajar. Tenaga pengajar yang mampu memberikan dukungan, dorongan kepada siswanya akan membuat siswanya tersebut belajar lebih giat. Kemampuan tersebut didapatkan dari educational psychology yang didapatkan oleh guru sehingga dapat memotivasi siswanya. Yang 9, memakai media belajar yang tepat. Psikologi pendidikan juga dapat membantu dan menentukan media pembelajaran yang paling tepat untuk siswa. Misalnya, penggunaan media visual, audio, motorik, dan lainnya, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 10. Penyusunan jadwal pelajaran. Kondisi para siswa merupakan salah satu acuan dalam menyusun jadwal pelajaran. Bidang studi yang membutuhkan pemikiran yang rumit seperti matematika akan lebih efektif bila berlangsung pada jam-jam awal.